Sahabat GPIB, pada tiap hari baru yang Tuhan anugerahkan, ada rahmat dan berkat yang mewujud nyata. Pada tiap hari baru yang Tuhan percayakan, ada tantangan dan pergumulan yang tak terhindarkan, namun kasih setia Tuhan selalu menyertai dengan penuh cinta. Lantas, sebagai ungkapan syukur atas kasih setia dan cinta Tuhan, bagaimana respons kita? Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk merespons kasih setia Tuhan melalui program Morning Call GPIB edisi Kamis 22 Februari 2024. Kali ini bersama saya, Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia, Semarang. Oleh karena itu, mari kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus bagi pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang penuh rahmat, kami bersyukur karena Engkau mencipta sekaligus memelihara kami dengan penuh cinta. Engkau menebus dan menjaminkan kehidupan kekal dalam karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan Engkau membimbing serta menuntun kami untuk setia dan sedia berjalan pada ketetapan dan kebenaran yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan, dan karenanya kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang jalan kehidupan kami. Kami kembali mau belajar melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya di saat ini. Biarlah hikmat Tuhan melingkupi kami semua, sehingga yang kami baca dan kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami pahami, lalu dalam pemahaman yang benar, kami juga mau sungguh-sungguh mengerjakannya dalam hidup beriman kami dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Kejadian 45 ayat 5 dan 8 menyatakan, sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Jadi, bukan kamu yang mengutus aku ke sini melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Sahabat GPIB, ada sebuah tulisan yang pernah saya baca bilang begini. Karena seburuk-buruknya orang akan dimaafkan oleh seseorang yang memandang segala sesuatu baik. Dan sebaik-baiknya orang akan dibenci oleh seseorang yang memandang segala sesuatu buruk. Benarlah pernyataan ini, karena dalam upaya kita mewujudkan kasih, dan salah satu tindakan kasih yang konkret yaitu memaafkan atau mengampuni, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan dan dikerjakan. Salah satunya memandang dengan positif orang lain yang Tuhan hadirkan di sekitar hati dan hidup kita, atau memandang dengan jernih situasi buruk yang mungkin tengah kita hadapi dan jalani. Karena ketika kita mulai berpikir yang positif, kita bisa melihat peluang sekecil apapun dari keburukan perilaku orang lain terhadap kita atau keburukan situasi yang tengah kita hadapi. Dan itu yang sebenarnya sedang diteladankan oleh Yusuf ketika ia akhirnya kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ia berjumpa dengan saudara-saudaranya di tengah-tengah situasi yang sebenarnya dia menang. Saudara-saudaranya kalah jauh. Mereka butuh bantuan, sementara Yusuf menjadi orang penting di Mesir saat itu. Dikatakan di ayat 8 yang kita baca tadi, dia menjadi bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sehingga Yusuf dengan mudah
bisa saja membalas keburukan saudara-saudaranya yang ia alami sejak dulu waktu mereka hidup bersama. Ketika ia merasakan bulian misalnya pada saat ia bercerita tentang mimpinya, ketika ia dibenci karena ayahnya sayang terhadapnya, ketika pada akhirnya ia nyaris dibunuh, lalu saudara-saudaranya pada akhirnya menjual ia ke Mesir. Tapi peluang itu tidak digunakan oleh Yusuf untuk membalas dendam. Karena tadi dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang baik. Sehingga peluang perjumpaan dipakai Yusuf untuk membuat ia punya relasi yang manis, harmonis dengan saudara-saudaranya. Itu dapat kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4 yang memang tidak kita baca tadi, karena sengaja saya pilih ayat 5 dan ayat 8 yang menjadi penekanan bahwa pada akhirnya Yusuf menyatakan bukan saja mengimani bagi dirinya sendiri, tapi ia menyatakan bagi saudara-saudaranya bahwa justru karena apa yang saudara-saudaranya lakukanlah Allah telah melakukan perkara-perkara baik. Bahkan Allah mengutus ia lebih dahulu untuk pada akhirnya menjadi berkat bagi keluarganya. Bahkan Yusuf menekankan bahwa bukan mereka sebenarnya yang melakukan pengutusan bagi Yusuf ke Mesir. Tadinya dijual, tapi Yusuf kemudian menggunakan kata Allah lah yang mengutus. Berarti Yusuf bukan hanya bicara soal perdamaian, hubungan yang manis harmonis dengan saudara-saudaranya, tapi perdamaian dengan situasi dan keburukan yang pernah ia alami. Tapi ia tahu persis Allah merancang hal yang baik baginya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seisi keluarganya dan bagi orang lain juga. Ayat 1 sampai ayat 4 yang kita tidak baca tadi mau menjelaskan kepada kita perihal tindakan. Ketika Yusuf pada akhirnya tidak tahan lagi dan karenanya ia menyuruh semua orang keluar. Karena pada akhirnya ia mau mengaku kepada saudara-saudaranya. Dia menyuruh semua orang keluar, bukti bahwa dia tidak tahan ya. Dia menyuruh semua orang keluar, tapi kemudian dia menangis keras-keras dan akhirnya terdengar oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun mendengar hal itu. Saking tidak bisa dibendung rasa rindu. Segala hal yang buruk yang pernah ia alami karena dia sudah berdamai dengannya, semua dilupakan, berganti dengan kerinduan untuk pada akhirnya mengaku bahwa aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah? Lalu kemudian Yusuf berkata lagi di ayat 4, mendekatlah kepadaku. Dan ia katakan lagi, aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Situasi ini sebenarnya sangat menyenangkan bagi Yusuf, tapi tidak menyenangkan bagi saudara-saudaranya. Karena mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan. Tapi kemudian karena Yusuf memberikan jaminan bahwa ini karya Allah yang luar biasa bagi mereka sekeluarga, maka dengan pernyataan bahwa janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu, ditujukan agar saudara-saudaranya percaya bahwa situasi yang Yusuf hadapi di Mesir, bahkan ketika dengan hikmat Tuhan, ia pada akhirnya bisa menjaga kelanjutan keturunan di bumi dan bisa memelihara hidup sehingga banyak orang menjadi selamat. Dan pada akhirnya di ayat 8 dikatakan dia bapa bagi Firaun, Tuhan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Menjadi bagian dari bagaimana Yusuf memandang dengan baik situasi yang dihadapi, dan karenanya dia ingin saudara-saudaranya juga memandang itu sebagai hal yang baik. Lantas bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup beriman kita? Hari ini kita belajar tentang pengampunan.
tentang pengampunan yang dilandasi pada rasa syukur hari ini, sehingga kita tidak terintimidasi oleh kesalahan dan kekeliruan di masa lalu. Bersyukurnya, situasi, kekeliruan, dosa di masa lalu telah diperdamaikan, dimerdekakan melalui darah Yesus Kristus. Dan itu yang sedang kita hayati di Minggu Prapaskah ini. Kita dituntun untuk memahami bahwa Allah yang maha baik itu memandang baik keburukan-keburukan kita, sehingga ia mau menjadi sama dengan kita dan menganugerahkan keselamatan. Anugerah berarti cuma-cuma, tapi anugerah itu jangan jadi percuma. Kita patut mengupayakannya dan mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan. Belajar dari Yusuf, mari memandang segala sesuatu dengan baik sehingga kita dapat berpikir jernih. Karena berpikir jernih bukan hanya perkara kita pada akhirnya bisa berelasi kembali dengan saudara-saudara kita, tapi kita jadi lebih tenang melangkah dalam hidup ini karena kita bisa melihat segala sesuatu sebagai bagian dari cara Tuhan membentuk kita. Jadi sahabat GPIB, jika kita sedang mengalami pergumulan yang hebat, situasi rasanya sangat buruk, atau mungkin lingkungan di sekitar kita membuat kita terpuruk, jangan jadi orang buruk. Atau belajar tidak menyebarluaskan keburukan, tapi justru membalasnya dengan kebaikan. Mari jadi sahabat GPIB yang penuh cinta kasih, sehingga kalau kita tahu persis hari ini kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, hari ini Tuhan percayakan hari baru untuk kita jalani, maka jalanilah dengan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang baik, sehingga kita tahu persis dalam rasa syukur kita bisa tahu apa yang Allah mau. Lalu kalau Allah mau kita kerjakan, melalui peristiwa-peristiwa yang sulit, melalui pergumulan dan perjuangan hidup, kita mengerjakannya. Kalau sudah sampai di titik keberhasilan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Salah satu caranya mengingat kebaikan Tuhan adalah berdamai dengan situasi, berdamai dengan saudara. Bukan ketika kita berhasil, kemudian kita pada akhirnya membalas dendam. Jangan-jangan ada doa yang tidak terjawab di antara kita karena ketika kita berdoa dengan tujuan yang keliru. Kadang-kadang kita berdoa bilang, tunggu ya, tunggu nanti saat saya sudah berhasil, baru kalian lihat, kalian nanti akan minta tolong pada saya tidak akan tolong kalian. Jangan-jangan kita belum berhasil karena kita punya tujuan yang keliru. Jangan. Kita harus berdoa. Kalau suatu saat nanti Tuhan izinkan kita berhasil, maka keberhasilan itu harus jadi berkat. Dan keberhasilan itu harus jadi momentum di mana kita bisa mengampuni, memaafkan orang lain yang pernah melakukan keburukan bagi kita, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Pakai itu sebagai momentum untuk mempererat ikatan persaudaraan di dalam Tuhan, sekaligus untuk membuktikan kasih setia Tuhan yang begitu nyata. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan jangan dinodai lewat balas dendam bagi orang lain atau situasi buruk. Karena kadang-kadang kita tidak berjalan dengan tenang dalam langkah hidup kita ke depan karena langkah kita berat karena ditahan oleh berbagai macam situasi buruk yang terjadi di masa lampau. Ampuni, jangan sesali yang telah lalu. Percaya, kalau pengampunan Tuhan berikan, maka kita pun perlu mengampuni diri kita. Sakit hati yang tidak perlu patut kita singkirkan, lalu berjalanlah dalam ketenangan. Mari mencintai diri ini, karena diri ini adalah karya terbaik yang Tuhan beri. Lalu jalani hidup ini dengan penuh cinta. Merdekalah dalam mencintai, lalu merdekalah sehingga kita bisa mencintai tanpa banyak kekhawatiran.
karena ketenangan-ketenangan akibat pengampunan dan pemulihan yang telah kita terima dan juga telah kita berikan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari ini. Amin. Menutup rangkaian perenungan kita di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kasih sayang-Mu lah yang memampukan kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Bahkan hikmat-Mu lah yang membuat kami memahami maksud dan rancangan Tuhan yang begitu indah di sepanjang jalan hidup kami. Sekalipun pergumulan, persoalan, tantangan harus kami hadapi. Kami bersyukur untuk teladan iman yang diberikan oleh Yusuf. Kami juga bersyukur karena Engkau sendiri yang meneladankan begitu banyak cinta kasih, termasuk ketika Engkau hadir menjadi sama dengan kami. Dalam kasih Yesus Kristus menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena dalam Roh-Mu Engkau menuntun dan membimbing kami agar kami senantiasa hidup dalam terang kebenaran yang sejati. Karenanya, biarlah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau senantiasa menemani kami di sepanjang hari ini, agar dalam setiap peran kami sebagai pribadi, sebagai bagian dari jemaat Tuhan, sebagai bagian dari masyarakat, kami bisa melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami diberikan tanggung jawab sebagai bagian dari anggota keluarga, biarlah kami terus belajar saling memaafkan, sehingga kehidupan keluarga yang harmonis dapat mewujud nyata. Ketika kami juga menjadi bagian dari persekutuan gereja-Mu, kami pun belajar saling mengampuni, sehingga persekutuan gereja-Mu yang rapuh dan rentan dengan berbagai macam kekeliruan, kesalahan, kekurangan, kerapuhan, kami mohon biarlah hati yang penuh dengan kasih menuntun kami agar kami bisa melanjutkan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan. Bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami dimampukan untuk menjadi bagian dari masyarakat, kami mampu menjalaninya dengan sungguh-sungguh menggarami dan menerangi dunia ini dengan kehadiran yang penuh damai sejahtera. Damai-Mu yang kami rasakan, biarlah terus kami bagikan. Karenanya kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode, biarlah hikmat Tuhan melingkupi, sehingga dalam tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan, boleh melakukan berbagai macam panggilan dan pengutusan, berbagai macam tugas kerja, sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lalu semua anggota majelis jemaat yang ada di tingkat jemaat, juga fungsionaris BP Mupel, Tuhan memberkati menyertai. Kami juga berdoa bagi pengurus unit misioner, baik yang ada di jemaat-jemaat maupun dalam berbagai macam upaya untuk menata kehidupan berjemaat di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai. Lalu ketika kami hadir di dunia ini, kami tidak terlepas dari berbagai macam pergumulan. Kalau kami diberikan kesempatan untuk menghayati dan meratapi jalan hidup karena duka cita akibat kematian yang menjadi bagian dari hidup kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Ketika kami bergumul dengan sakit penyakit, kami mohon jamahan dan lawatan Tuhan tercurah. Ketika kami bersyukur atas segala sesuatu, tapi ada saja tantangan yang membuat kami jatuh, biarlah kami bangkit dan terus melangkah dalam keyakinan iman dan pengharapan, karena Tuhan selalu menyertai. Kami berdoa juga Tuhan, bagi kami yang dalam berbagai macam upaya berhasil, biarlah keberhasilan kami tidak membuat kami gelap mata, tapi kami semakin dekat dengan Tuhan, dan karenanya keberhasilan hidup membuat kami terus memuliakan Tuhan.
Ketika kami bersyukur karena pertambahan usia pribadi maupun usia pernikahan, biarlah kami semakin percaya bahwa itulah kesempatan dari Tuhan, agar kami boleh memaknai tahun baru rahmat Tuhan dalam hidup kami pribadi dan keluarga. Lalu kami mau berbenah diri, melakukan berbagai macam upaya yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur untuk program Morning Call GPIB. Biarlah Tuhan menyertai setiap orang yang ada di balik layar. Tuhan memberkati Departemen Teologi, pun Departemen Inforkom Litbang yang mengatur dan memproduksi. Rahmat Tuhan tercurah sehingga seluruh hal yang dilakukan dan dikerjakan menjadi berkat bukan hanya bagi sahabat GPIB yang menyaksikan, tapi bagi kami semua. Dan kami yakin tiap jerih lelah yang dilakukan untuk melayani Tuhan tidak akan pernah jatuh sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ini kami yang berserah diri pada campur tangan dan kehendak Tuhan. Ini kami yang siap menjalani hari ini dengan percaya bahwa berkat Allah Tritunggal senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian Morning Call GPIB hari ini. Rahmat dan berkat Allah senantiasa menyertai perjalanan kita.